Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas tentang 5 soal persiapan UTBK TKA Saintek Kimia tentang stoikiometri. Persentase massa atom karbon AR12 dalam suatu senyawa organik adalah 80%. Jika tetapan Avogadro sama dengan 6 kali 10 pangkat 23, jumlah atom C dalam 9 gram senyawa tersebut adalah. Jadi ini adalah tentang mol ya. Di soal dibilangkan persentase massa atom karbon. Jadi kita cari gram karbonnya, kan sama dengan 80%. 80 per 100 dikali senyawanya berapa gram? 9 gram. Oke, kita matikan ya. Ini habis nolnya. Terus 8 kali 9 72 bagi 10, hasilnya sama dengan 7,2 gram. Oke. Nah, kalau udah ada gram, kita larikan ke mana biar supaya dapatlah jumlah atomnya. Kita larikan ke mol, ya kan? Jadi penyatu, pemersatu semuanya itu adalah mol ya. Mol kalau ada gramnya itu kan gram per AR, karena ini atom ya. Jadi gramnya sama dengan 7,2, AR-nya ini 12 sama dengan 72 bagi 12 6 ya, kasih koma 0,6 mol. Oke, jadi kalau mol yang ditanyakan jumlah atom. Jadi mol itu kan sama dengan apa? Jumlah partikel atau jumlah atom ya. Kalau unsur, kalau senyawa nanti jumlah molekul dibagi dengan 6. Nah, di sini dibilang 6,0 ya. 6 kali 10 pangkat 23. Ada yang 6 aja, ada yang 6,02. Jadi molnya 0,6 sama dengan jumlah partikel dibagi 6 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah partikelnya itu tinggal dikalikan aja ini ya. 6 dikali 0,6. 6 kali 6 36 kasih koma, jadi sama dengan jumlah partikelnya itu berapa? 3,6 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabnya adalah C. Bisa ya. Jadi dari sini kan 2 rumus mol yang harus kalian kuasai. Mol sama dengan gram per AR. Satu lagi, mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro ini ya. 6 kali 10 pangkat 23. Logam nikel Mr59 bereaksi dengan karbon monoksida Mr28 pada suhu 130 menurut reaksi. Jika 252 gram gas CO direaksikan dengan 18 gram logam Ni, massa gas tetrakarbonil nikel Mr171 yang dihasilkan adalah. Nah, ini ceritanya masih gram, masih ada ml, seputar mol ya. Kita lihat reaksinya udah setara belum? Ni 1 di kiri, di kanan 1, C di kiri 4, di kanan 1 kali 4, O nya 4, di kanan juga 4. Berarti ini udah setara. Oke, kita lanjutkan. Kita tulis lagi persamaannya ya. Ni ditambah 4CO menjadi Ni CO 4 kali. Apalagi yang dikasih tahu? 252 gram gas CO dengan 118 gram logam Ni. Jadi langsung aja ya. Kalau udah ada gramnya, kita cari dulu mol si CO. Berarti rumusnya tadi gram per mr. Berapa? Sama dengan 252 mrCO. CO karbon monoksida, mr-nya ini 28. Oke. 8 kali berapa ujungnya? 2. 8 kali 4 kesikitan ya, 8 kali 9 coba ya.
28 dikali 9, 9 kali 8 72, 7 9 kali 2 18 tambah 7 252. Pas ya. Jadi ini 9 mol. Oke, terus mol siapa lagi? Mol si Ni kan? Jadi mol Ni ini sama dengan gram per mr, sama dengan gramnya 118 mrNi nikel 59. Berapa ini? 2 ya, 2 mol. Oke, jadi ada 2 mol yang dikasih tahu, kita masukkan. Ni itu 2 mol, CO 9 mol. Yang ditanya adalah ini, gram CnCO4. Gimana nih caranya? Nah, kalau ada 2 mol yang dikasih tahu, ini kan 2 mol. Mol itu kan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi tinggal kalian cari nanti mol yang ditanya itu adalah koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Di sini molnya ada 2. Kalau ada 2 gimana caranya? Jadi ingat ya, pelajaran kelas 10 ini, kalau 2 mol yang diketahui ini kalian pakai yang namanya pereaksi pembatas. Nah, pereaksi pembatas itu digunakan untuk mencari yang habis. Nah, inilah yang dipakai jadi patokan. Nah, caranya gimana? Ini kalau kalian udah lancar, sebenarnya di dalam hati aja langsung bisa ya kan. Ini kan 2, koefisiennya berapa? Ini 1 kan, nggak ditulis 2/1, bandingkan sama 9, koefisiennya ini CO4. Mana lebih kecil? 2/1, 2, 9 bagi 4, 2 koma ya, berarti yang lebih kecil Ni. Maka inilah yang akan kalian jadikan patokan. Atau itulah yang habis kalau dibuat reaksinya mula-mula bereaksi sisa. Cuman supaya kalian cepat menjawabnya, tidak perlu lagi pakai yang itu karena ini Ni sebagai patokan. Langsung aja ya, carilah mol si NiCO4. Berapa koefisien yang ditanyanya? Ini 1, ini juga 1. Jadi molnya itu sama dengan 1/1 kali mol yang patokan ini tadi, ini 2 kali 2 sama dengan 2 mol juga. Udah, kalau udah dapat molnya, langsung masukkan. Mol itu kan sama dengan gram per mr. Molnya 2, gramnya yang ditanya, mrNiCO4 kali ini tetra ya, tetra itu 4, ini mr-nya 171. Jadi langsung aja gramnya dikalikan ya, 1 kali 2 2, 7 kali 2 14, simpan 1, 2 kali 1 2, iya 342 gram. Jawabnya adalah C. Gimana, bisa nggak? Kalau 1 mol yang dikasih tahu langsung aja perbandingan koefisiennya, tapi kalau 2 mol seperti itu caranya ya. Kalau nanti ditanya zat sisanya baru kalian buat mula-mula bereaksi sisa. Kalau nggak ditanya langsung aja fokus ke mana yang ditanya, zat mana yang ditanya ya. Reaksi antara gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut reaksi berikut. 2CH4 tambah 3Cl2 menghasilkan 2CHCl3 tambah 3H2. Jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 ml, volume total gas hasil reaksi adalah dalam reaksi kimia, zat yang sebelah kiri tanda panah namanya preaksi atau reaktan ya. Kalau yang sebelah kanan itu namanya hasil atau produk. Jadi yang ditanya volume yang hasilnya. Di sini yang dikasih tahu volume gas H2 ya 300 ml. Berarti udah ada 1. H2-nya udah ada 3. Berarti tinggal cari si CHCl3 ya. Jadi pada stoikiometri perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisiennya ya. Jadi kan di sini volume H2-nya
300 mili. Ini reaksinya udah setara kan? Jadi langsung kita cari V si CH Cl3 sama dengan, kalau perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi sama, kalau volume yang ditanya itu koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui ya. Jadi koefisien yang ditanya itu 2 per koefisien yang diketahui 3 kali volume yang diketahui 300. Ada yang bisa mati, 300 bagi 3 100 kali 2 sama dengan 200 ml. Jadi tinggal kita cari volume totalnya, volume total hasil. Ya udah, V dari CH Cl3 ditambah VH2 sama dengan berapa? 200 tambah 300 sama dengan 500. Jawabnya adalah C. Bisa kan? Perhatikan persamaan reaksi belum setara berikut. Reaksi sempurna 20 ml CS3PO41M menghasilkan 3,10 gram M3PO4 dua kali, ARP sekian, O sekian, massa atom relatif M adalah. Oke, reaksinya belum setara, kita setarakan dulu ya. MCl2 tambah CS3 PO4 menjadi M3 PO4 dua kali tambah CSCl. Oke, kita setarakan M di kiri 1, di kanan 3. Kita kali dengan 3. Jadi Cl nya berubah, 3 kali 2 6, di kanan masih 1 ini kan. Kita kali dengan 6 supaya sama. CS nya jadi 6, di kiri 3 supaya 6 kita kali dengan 2. P nya 2 kali 1 2, ini juga 1 kali 2 2. O nya 2 kali 4 8, ini 4 kali 2 8. Oke, udah setara. Selanjutnya dikasih tahu CS3PO4 ini 20 mili 1M. Ingat ya, kalau ada seperti ini pasti yang pertama kali dicari itu adalah molnya. Mol kalau ada V sama M, maka mol sama dengan volume kali molaritas. Volumenya berapa? 20 mili. 20 kali M-nya 1 sama dengan 20. Karena mililiter, milimol. Ini kan kawannya gram, jadi kita ubah ke mol ya. Mol kawannya gram, milimol nanti miligram. 20 bagi 1000, 0,02 mol. Oke, ini kan udah dapat mol CS3PO4. Yang dikasih tahu M3PO4 hanya gramnya. Kalau kita cari gram per mr nggak bisa. Jadi karena udah ada 1 mol yang dikasih tahu, kita pakai yang perbandingan koefisien. Dapatlah mol M3PO4 dua kali. Molnya sama dengan, gimana tadi kalau perbandingan koefisien? Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Koefisien yang ditanya berapa? Ini tidak ada ditulis, berarti koefisiennya 1 per yang diketahui 2 mol yang diketahui kali 0,02. Ada yang bisa mati? Ya, ini 2-nya sama 2-nya ya. Tinggal berapa itu? 0,01 mol. Nah, yang ditanyakan AR, hubungan mol dengan AR gimana? Jadi kita buat di sini, molnya kan mol sama dengan gram per mr. Ini untuk M3PO4 yang dua kali ya. Molnya 0,01, gramnya berapa? Nih 3,10 gram, 3,10 per mr. Maka mr-nya berapa? Maka MR-nya sama dengan, nih ya, 3,10 bagi 0,01. Kita buat 310 kali 10 pangkat min 2. Karena 2 angka di belakang koma. Per 0,01, 10 pangkat min 2. 2 angka juga ya. Nah, berapa MR-nya? Ini kan bisa mati ya, 10 min 2, 10 min 2. Jadi MR-nya itu sama dengan
310. Itu MR M3PO4 dua kali. Yang ditanya si ARM atau relatif M ya. Kita jabarkanlah. Ini MR-nya 310. M-nya ada berapa di situ? Ada 3 ya. 3M tambah P-nya ada berapa? 2 kan 2. P kali 2, 2P. ARP 31 kalikan 2 ini. 62 ya, tambah 62 tambah O-nya 2 kali 4 8, berarti 16 ini dikalikan 8. 16 kali 8 484, 8 kali 1 8 tambah 4 128. Ini hasilnya 310. Jadi 3M sama dengan 310 kurang ini ya, kita jumlahkan ya, 62. 10 3 tambah 6 9 1 190. 310 kurang 190, 0 11 kurang 92, tinggal 22 kurang 1 1. 3M sama dengan 120, maka M nya 120 bagi 3 40. Jawabnya adalah B. Sebanyak 3,42 gram BaOH 2 kali MR171 dimasukkan ke dalam suatu tabung yang berisi 100 ml HCl 0,2 m menurut reaksi belum setara berikut. Konsentrasi BaOH 2 setelah reaksi adalah, oke, reaksinya belum setara, langsung aja. BaOH 2 kali ditambah dengan HCl menjadi BaCl2 ditambah H2O. Kita setarakan ya. Di sini BA-nya 1, kanan 1, pas. O dan H biasanya terakhir ya yang kalian setarakan. Terus ini Cl1 di kanan 2 kasih 2. Jadi hanya 2, ini tambah 2, 4 ya. Di kanan 2 supaya 4 kali 2. O-nya 2 kali 1, 2, ini juga 2, udah setara. Terus dibilang 3,42 gram BaOH 2 kali MR171. Jadi kita buat di sini mol BaOH 2 kali. Ada gramnya ya, jadi gram per mr sama dengan gramnya 3,42, jadi 342 kali 10 pangkat min 2 ya, biar enak, per mr nya 171. 2 ini ya, 2 kali 1 2, 2 kali 7 14 tambah 1 ya, 2 kali 10 min 2 sama dengan 0,02 mol. Oke, satu lagi, mol siapa yang ada? Ini HCl. Nah, rumus mol HCl gimana? Ada V sama M. Berarti rumusnya volume kali molaritas sama dengan volumenya 100, M-nya 0,2. 100 kali 2 200, hilang 1 jadi 20 milimol. Biar sama kita ubah ya ke mol, bagi 1000 jadi sama 0,02 mol. Ini kita masukkan ya yang molnya ini ke dalam reaksinya, 0,02 mol, HCl juga 0,02 mol. Yang jadi pertanyaan kan konsentrasi BaOH setelah reaksi. Jadi kalau seperti ini kita pakai mula-mula bereaksi sisa. Nah, ingat kalau ada 2 mol yang dikasih tahu, kan ada 2 mol ya. Ini masih kosong. Kalau ada 2 mol yang dikasih tahu, menentukan yang habis, kita pakai pereaksi pembatas. Caranya gimana? Mol, gimana? Mol dibagi koefisien. Mana yang hasilnya paling kecil, itulah dia yang habis. Ini ya, 0,02 bagi 1, 0,02 bagi 2. Jadi pasti ini yang habis, ya kan? 0,02. Nih yang habis HCl. Oke, habis. Jadi menentukan BaOH 2 kali yang bereaksi gimana? Kan ini yang jadi patokan yang habis. Jadi sama kayak perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, karena tinggal ini yang diketahui, tinggal ini yang jadi patokan. Jadi molnya yang ditanya, koefisiennya per koefisien diketahui kali mol yang diketahui. Jadi 1
per ini 2 dikali 0,02 sama dengan 0,01. 0,02 dikurang 0,01, 0,01 mol. Oke, kita fokus aja yang ditanya biar supaya lebih cepat. Ini kan mol ya. Yang ditanya adalah konsentrasi dalam satuan M. Ini M ya. Ini dalam satuan M semua. Jadi balikkan aja lagi rumus mol. Kalau ada M itu kan V kali M. Jadi 0,01 volumenya ini nanti volume total ya. Kalau dua-dua ada volumenya, ini kebetulan satu aja volumenya. Jadi berapa? 100 milimol dibagi 1000 ya supaya liter. 0,1 dikali M. Maka M-nya itu 0,01 bagi 0,1. Tinggal satu komanya ya. Atau kalau mau dibuat perpangkatan 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 1. Kan naik ke atas jadi tambah min 2 tambah 1 min 1. 10 pangkat min 1 sama dengan 0,1 M. Jadi jawabnya adalah D. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ini yang ditanya ya sama, ini koefisiennya 1 kan, ini jadi patokan juga 1 per 2 kali 0,02 0,01. Ini 2 sama ini koefisiennya 2 per 2 kali 0,02 0,02. Cuman ini nanti yang hasil reaksi kan dia tambah, langsung turun ke bawah 0,01 0,02 seandainya nanti ditanya ya. Bisa kan? Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.